Bapak Ibu mungkin sambil mengisi absen, menuliskan nama dan unit kerjanya masing-masing di kolom komentar. Nanti ada link presensinya kok Bu Ayu. Oh gitu ya. Iya, heeh. Biar chatnya tidak ketutup. Gitu kan Bu Betul-betul. Cucu? Betul Pak Catur. Ya. Komunitas Guru Belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, dapat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman, menuju cita-cita pendidikan nasional yang tiap murid yang belajar, memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Ya, untuk selanjutnya kepada Bu Cucu, kami persilakan untuk opening dulu. Baik, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara ngopi semalam, ngobrol pintar Selasa malam komunitas guru belajar Kabupaten Wonosobo di Temu Pendidik Mingguan yang ke-113. Kali ini komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan SLCC PGRI, Kominfo dan Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo. Malam hari ini luar biasa kita kedatangan narasumber dari luar kota, dari Klaten, jauh sekali ya Ibu, tapi masih Jawa Tengah. Ke Ibu saya manggilnya apa ini Ibu? Kita Ibu sapa dulu. Andri. Oh Bu Andri, selamat malam Ibu Andri. Selamat malam teman-teman sekalian, apa kabar? Suara saya oke ya? Oke Bu, aman. Ya, Jelas. siap. Iya. Iya, jadi luar biasa Bu, flyernya sudah tersebar di mana-mana dan sepertinya guru itu lagi ini Bu, lagi apa namanya, resah dengan P5 gitu. Jadi malam hari ini Oke, akan oke. terjawab sama Bu Andri ya Bu. Iya. Amin. Jadi Bu Andri ini dari sekolah Lazuardi ya Bu? Betul. Iya, dari sekolah Lazuardi Al-Falah, komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Klaten gitu. Dan Ibu ke sini naik apa Bu? Tadi dijemput Pak Catur ya? Dijemput Pak Catur, benar. Baik, Ibu nanti akan ditemani oleh moderator kita dari komunitas guru belajar Kabupaten Wonosobo yaitu Ibu Wahyu. Kita sapa dulu Ibu Wahyu, selamat malam. Selamat malam Ibu Juju. Cantik Iya, sekali. sama flyernya itu lebih ini loh Bu, fotonya itu lebih cantik sekarang loh Bu Wahyu loh, bener. Boleh ya. Dan apa namanya, suaranya juga lebih ini ya Bu ya, apa, seksi ya. Ngepas. Iya, ngepas sekali, seksi sekali. Jadi pas banget jadi moderatornya dan menjadi pendampingnya Bu Febrian malam hari ini. Ya, baik Ibu Wahyu dan Ibu Febrian nanti kita akan
diskusi sampai pukul 21.00, namun apabila nanti masih membutuhkan waktu boleh sampai diselesaikan gitu. Ya, waktu sepenuhnya saya serahkan sama Bu Wahyu dan Bu Febrian, silahkan. Ya, terima kasih Bu Juju atas kesempatannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat, selamat malam Ibu narasumber yang hebat ini yang ekspor ekspor dari dalam kota, Ibu Andri. Ya, selamat malam Ibu. Malam Bu Wahyu, Ya, apa kabar? ya ini baik, alhamdulillah sehat-sehat dan Ya, gemuk Bu. Ya, Ibu bagaimana kabarnya juga? alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Ibu. Malam ini alhamdulillah saya juga membawa rombongan ini. Saya Mm-mm, sapa dulu ini dari SD Negeri 1 Rojoimo. mm-mm, Saya Bu Wahyu yang akan menemani Ibu. mm-mm. Kemudian ini juga kami membawa teman-teman dari Gita Praja Utama Bu, Paduan Iya, Suara Kabupaten Wonosobo. Ini juga mengikuti siap. sini kepala sekolah semua yang Iya, hebat-hebat. siap. Itu salah satunya. Iya, siap. Kemudian ini dari teman-teman P3K Ibu Mm-mm. yang ingin belajar, sama ini dari KKG kelas 4 Oke, Kecamatan Wonosobo ini juga alhamdulillah kami bawa sekalian. Insya Allah malam ini akan sangat menarik. Nah, baik Bapak Ibu yang hebat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, serta tergerak hatinya untuk bisa mengikuti kegiatan malam hari ini, yaitu ngopi semalam, kegiatan ngobrol pintar Selasa malam, yang insya Allah nanti akan bersama saya hingga selesai. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kami hormati, ini ada Pak Catur, Bu Juju, pengurus dari KGBN Kabupaten Wonosobo, dan pengurus, kemudian Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita mulai acara malam hari ini, marilah alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi dapat lebih memperlancar acara kita pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke topik yang sangat menarik malam ini, termasuk saya juga nih masih bingung Bu, P5 itu, saya juga akan menyampaikan dulu beberapa peraturan atau kesepakatan yang akan kita sepakati malam hari ini, yaitu ketika narasumber nanti menyampaikan makalahnya atau materinya, dimohon untuk para peserta untuk posisi mic-nya adalah dalam posisi unmute ya, sehingga tidak mengganggu paparan diskusi malam ini. Kemudian tidak menyela juga narasumber dalam menyampaikan materi atau nanti menjawab pertanyaan juga tidak boleh menyela. Kemudian bila ada peserta yang ingin bertanya maka lambaikan tangan, lambaikan tangan atau raise hand. Baik Bapak Ibu hebat, malam hari ini adakah yang masih bingung tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, tentunya banyak sekali nih termasuk saya. Apakah benar tuh kalau P5 itu juga kegiatannya hanya bikin-bikin produk atau hanya gelar karya yang identik hanya dengan pagelaran seni, bahkan katanya berjualan jajan ini Ibu. Nah, nanti ini alhamdulillah untuk narasumber kita ini sudah sangat hebat sekali, sudah matang dalam P5, nanti mohon pencerahannya, mohon pemaparannya, sehingga kami teman-teman yang ada di sini lebih mengerti dan memahami, dan bahkan mungkin sudah nanti ada pencerahan supaya tidak bingung. Demikian, makanya untuk malam ini tema kita adalah P5 itu membingungkan. Nah, yuk penasaran pasti Ge. Ya, mari kita ikuti pemaparan dari narasumber hebat kita, yaitu Ibu Febriandrini atau kita panggil dengan Ibu Andri dari Sekolah Lazuardi Al-Falah, yaitu dari KGBN Kabupaten Klaten. Monggo kepada Ibu, waktu sepenuhnya kami persilahkan.
Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Wahyu. Halo teman-teman sekalian. Kayaknya ini juga ada wajah-wajah yang saya udah kenal ya, atau kalaupun yang belum, perkenalkan nama saya Ibu Andri. Di sini nanti kita interaksi aja ya teman-teman. Jadi saya mungkin agak menyalahi dari apa yang tadi Bu Wahyu sampaikan gitu, karena saya pengen dapat interaktif dari teman-teman gitu. Nah, seperti biasa, kalau sebelum saya kita ke materi atau kita bereksplorasi. Jadi malam ini tuh betul-betul saya ingin, kemarin tuh saya waktu diminta Pak Catur untuk membawakan ini, saya bilang, "Pak, kalau saya cuman menyampaikan materi takutnya takutnya kurang gitu ya, teman-teman nanti juga bakal banyak yang bertanya." Nah, sehingga saya pengen nanti pada saat masuk ke materi, saya pengen teman-teman itu siapkan kertas gitu ya, siapkan kertas dan alat tulis gitu ya. Kita langsung mulai merancang gitu teman-teman, tapi belum belum sampai akhir karena yang kemarin saya sampaikan ke Pak Catur adalah ini baru awalnya gitu. Yang saya bawakan ini awal, tapi yang justru paling krusial karena yang paling menentukan kelanjutannya gitu ya dalam proses merancang. Nah, sehingga di sini nanti jangan kaget kalau nanti saya akan langsung nembak gitu ya. Saya akan nanya, "Pak, apa nih yang mau dikembangkan?" Nah, itu berarti udah harus langsung siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Oke? Oke. Nah, sebelum kita masuk, ini saya udah ada siapkan, sebentar, ada kuis. Nah, oke. Iya. Bapak Ibu bisa bergabung di kuisis. Oke, saya coba taruh linknya di kolom chat sebentar. Ya, oke. Sebentar saya cari chatnya. Oke, yang bisa bergabung di join my quiz. Terus kemudian enter game code ya 016. Oke, atau ini saya taruh di kolom chat ada linknya. Kalau mau langsung di situ ya di quizzes.com join bisa ke situ. Oke, saya coba nah, siapa yang sudah bergabung? Boleh sertakan namanya. Oke, kita coba cek. Adakah yang sudah bergabung? Iya, Ea. Oke, ini siapa nih Ea nih? Oke, ya. Oke, bentar. Oke, sudah 10 orang yang bergabung. Di sini ada kurang lebih 81 orang. Jadi moga-moga paling tidak separuhnya bisa bergabung ya. Yuk. Yuk, kita mau coba dulu nih pemahaman kita sampai di mana gitu ya terkait dengan P5. Tenang aja kok, soalnya nggak susah gitu ya. Cuman jawab yang kiri atau kanan gitu ya. Oke, ya sudah 20 orang yang bergabung. Kita tunggu paling tidak sampai 30 lah ya. 8 orang lagi, saya tunggu sampai 8 orang lagi. Yuk, siapa yang ingin bergabung? Yuk, masih 22, kita tunggu 10 menit lagi. Kok 10 menit lagi? Kita tunggu beberapa menit lagi. Oke, 23, 24. Wis, ada Still Heart. Keren banget namanya. Oke. Ada Ike, ada Pak Guntur, oke. Iya, 5 orang lagi, yuk. Supaya kita betul-betul nanti bisa sama-sama ya, karena ini 86 peserta, paling tidak kita tahu nih bagaimana sejauh mana sih
pemahaman kita tentang P5 gitu ya. Dan soal ini nanti boleh teman-teman cobakan ke teman-teman di sekolah gitu. Bagaimana pemahaman mereka dan sejauh mana kita nanti bisa mengembangkan P5 ini di sekolah gitu ya. Oke, 27, 3 lagi. Habis ini kita start. 28, 2 orang lagi. Ada Bu Rini dari Pesel. Aduh, jadi malu saya. Oke, lanjut. Oke, 1 orang lagi. Jeng jeng. Yuk. 1 orang lagi. Cuk. Ya ampun. Masih 29. 1 dong. Yuk. Yes, oke. Sudah kita mulai ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Moga-moga. Nah, oke. Oke, apa target belajar di P5? Cepet ya, cuma 30 detik. Setiap soal cuma 30 detik. Cepet. Iya. Oke, siapa nih yang paling cepat menjawabnya? Jeng. Wah, Pak Anteng tadi ya, Bapak atau Ibu Anteng tadi. Oke, ya betul. Ini rata-rata semua benar ya, capaian profil pelajar Pancasila. Oke, next question. Wah, ini kayaknya pada cepet nih jawabnya. Ya, cepet. 3, 2, 1. Oke. Siapakah leader boardnya kali ini? Zut. Masih Pak Anteng ya? Wah, Ibu Wahyu cantik seperti ya tadi ya. Oke, ini 50-50. Wow, jadi yang benar adalah yang dimensi dulu yang ditentukan ya teman-teman. Jadi bukan temanya. Jadi pada saat teman-teman merancang P5 itu harus menentukan dimensi elemen subelemen dulu, bukan temanya. Oke, nah nanti kita bahas. Kita next question. Oke, ini berarti 50-50 ya, kurang lebih teman-teman berarti pemahamannya masih separuh itu masih ada miskonsepsi. Oke, kita lihat siapa nih yang memimpin. Apakah masih Bu Wahyu? Wah, Bapak atau Ibu Lira gitu ya. Yes, betul. Yang memilih tema itu adalah murid ya. Jadi dimensi atau elemen subelemen itu yang menentukan kita guru gitu ya. Tapi yang menentukan tema itu harusnya adalah murid ya. Jadi seharusnya itu adalah murid. Kalaupun jika ada teman-teman saat ini sekolahnya masih di tahap awal itu boleh guru yang memilih, tapi at the end setelah sudah terbiasa melakukan P5 nanti lama-kelamaan murid itu yang akan menentukan temanya ya. Oke, selanjutnya. Oke, makin panas nih sepertinya. Oke.
Oke, kita lihat. Siapa nih? Apakah wah, siapa tadi ya leaderboardnya? Oke, nanti kita lihat ya. Oke, betul. Capaian yang dinilai adalah capaian dimensi sesuai fase. Good. Nah, sekarang soal terakhir teman-teman. Habis itu kita bahas ya. Soal terakhir. Oke, kita lihat nih siapa yang memimpin akhirnya. Wih, Ibu Caca. Iya, ya betul proses. Wah, congratulations buat Ibu Caca. Siapa tadi Ibu Caca? Caca tuh Oke. catur. Oh, Bapak Catur ternyata luar biasa Bapak Catur. Oke, ya teman-teman sekalian, boleh nggak saya gimana Pak Catur sebagai pemenang ada miskonsepsi kah? Ada yang salah tadi mungkin? Sementara tadi betul semua sih. Wes betul semua, Mm-mm. luar biasa Pak Catur. Oke, teman-teman, jadi ini coba ya kita oke, join the quiz, yes, oke. Ya, jadi tadi ada yang kalau boleh saya teman-teman boleh berkomentar ya di kolom chat tadi ada nggak yang oh iya ya saya baru kepikiran nih sekarang gitu ya dari kuis tadi gitu istilahnya bagaimana kita seharusnya melihat P5 gitu ya. Nah, jadi sekarang karena tadi yang menang orang dalam katanya Pak Buri. Cekengan pusat, Bu. Cekengan pusat katanya. Waduh gitu ya. Enggak kok Pak Catur enggak tahu kalau saya membuat seperti ini gitu ya. Ini Pak IDH ini Pak Idam kah? Itu siapa nih? Atau Indah? Indah siapa nih? Bu Indah? Ya Bu, saya Bu. Oh iya Pak. Bu Indah. Kalau Bu Indah siapa nih Bu Indah? Oke, saya stop sharing dulu. Iya, oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman terkait dengan P5 gitu ya. Jadi, nah sekarang karena tadi sudah ditekankan gitu ya bahwa P5 itu diawali, jadi tujuan akhir dari P5 yang dinilai itu adalah dimensi elemen dan subelemennya. Nah, sehingga kalau teman-teman mau merancang P5 jangan pilih tema dulu gitu. Pilih dulu itu tadi ya dimensi elemen dan subelemen yang mau dikembangkan oleh teman-teman. Nah, oke, saya coba share screen kembali. Saya ingin menekankan bahwa oke, sebentar. Nah, ini saya ingin kasih di highlight maksudnya di bold besar-besar gitu ya teman-teman. P5 itu bukan pelajaran prakarya gitu. Kalau di sini yang ingin P5 itu yang mengerjakan project itu siswanya bukan gurunya gitu. Makanya kalau ada sampai gurunya itu kelelahan, gurunya itu wah jadi repot ngurusin ini itu, berarti ada yang kurang tepat nih gitu di projectnya. Bukan berarti bahwa ya kan kalau kayak misal teman-teman tahu saya misal karena saya mengajar di SMP misal gitu ya. Ya kan kalau di SMP anak-anaknya bisa diajak gitu ya, diajak membantu. Tapi kalau saya di PAUD gimana? Sama. Di sini semua yang mengerjakan project itu siswanya
bukan gurunya gitu ya. Dan ini mesti dipahami betul oleh teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua, tahan banget gitu ya untuk membuat semuanya sempurna gitu. Bagaimanapun murid-murid kita ini sedang berproses. Sehingga P5 itu kalau sempurna itu justru saya akan melihat wah ini terlalu banyak guru yang berkecimpung di dalamnya gitu ya. P5 itu is a messy event gitu. Jadi istilahnya sebuah event yang dimana di situ nanti akan banyak ide, akan banyak ide-ide menurut saya gila gitu ya dari anak-anak yang mereka ingin kembangkan dan mereka ingin wujudkan gitu. Dan ini bakal chaos gitu ya, bakal kita nggak tahu nanti endingnya gimana, but at the end gitu ya, di akhirnya itu adalah guru itu hanya memfasilitasi, bukan kita yang menyiapkan semuanya dan bukan prakarya. Kemarin sempat ada yang nanya, kok saya kenapa kami apa itu istilahnya P5 itu cuma berapa hari ya udah nggak tahu lagi murid-murid itu mau kita apakan. Nah, itu berarti kalau seperti itu yang terjadi adalah guru belum mengembangkan atau membuat murid itu mengembangkan idenya gitu ya. Nah, oke. Saya ingin kasih sebentar. Oke. Sedikit, oke, sebentar. Nah, ini. Maaf ini masih belum terjemahan, tetapi saya ingin kasih tahu apa sih seharusnya yang dilakukan guru dan dilakukan murid gitu ya. Nah, guru itu seharusnya mendukung atau mensupport proses inquiry. Inquiry itu bukan hanya bertanya, tetapi dia menginvestigasi gitu. Menginvestigasi dan kita guru itu memfasilitasi proses investigasi itu dari murid mengajukan pertanyaan, mereka mencari sumber, mereka mengembangkan apapun yang mereka ingin kembangkan, prototipe, model apapun itu gitu ya. Kemudian di sini tugas guru itu hanya membuat scaffoldingnya. Kalau dia kesulitan untuk menemukan ide, saya harus kasih materi apa atau harus kasih pemancing apa supaya dia akhirnya bisa punya ide gitu ya. Nah, di sini juga murid itu akan mereka lah yang akan bertanya atau mengembangkan resource apa nih yang saya harus lakukan. Bagaimana saya tahu informasi ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu mereka yang mencari tahu. Kita hanya sekedar bertanya dan membuat mereka bergerak gitu. Kalau anaknya masih PAUD gimana gitu? Bisa sama gitu. Jadi kita selalu tanya, misal, oke, kakak mau bikin apa? Oh, aku mau menggambar gitu. Tentang apa? Tentang kucing misal gitu. Oh ya, kucingnya yang seperti apa? Kakak sudah tahu kucingnya dari mana? Aku dapat dari buku. Oke, bukunya buku apa? Nah, itu bisa kita gali terus seperti itu gitu ya. Terus mereka punya pertanyaan apa? Kita tadi ya terkait kucing misal. Ya, kenapa? Karena aku pingin tadi tentang kucing. Jadi kakak sekarang mau bertanya apa tentang kucing? Oh, aku pengen tahu kenapa kucing itu bla 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 bla. Nah, gitu ya. Jadi itu sebenarnya prosesnya. Kemarin juga sempat ada yang naik, tapi kalau anak itu nggak punya ide Bu Andri, gimana gitu ya. Udah kita pancing, udah apa. Nah, berarti inilah saatnya teman-teman nanti itu mulai untuk membuat gitu ya, bagaimana tema gitu ya, tema di dalam yang tadi dikembangkan oleh murid-murid kita itu akhirnya bisa membuat mereka tergerak gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, jadi tadi kita sekarang udah mulai nih ya, teman-teman. Habis ini setiap kali saya tanya silakan taruh di kolom chat gitu ya.
kita akan menentukan dimensi elemen sub-elemen yang teman-teman mau kembangkan di sekolah. Di mana caranya kita tahu itu adalah dimensi elemen dan sub-elemen yang dibutuhkan oleh sekolah. Teman-teman bisa ingat-ingat bagaimana hasil rapor pendidikan. Rekomendasi perubahan yang harus ada di sekolah itu apa? Visi sekolah apa? Dari 6 elemen itu mana yang paling mendukung dari visi sekolah? Terus kemudian kondisi siswa sekarang. Jadi di kelas teman-teman itu dari 6 dimensi itu mana yang gap-nya paling besar gitu. Kalau misal mereka sudah mandiri, oke, jangan dipilih itu, tapi pilih yang memang gap-nya paling besar. Kemudian di lingkungan, isu apa yang sedang berkembang di lingkungan yang bisa berpengaruh kepada murid-murid kita. Terus kemudian atau ada usulan dari orang tua, Bu, Ustadz gitu ya, Ustazah, boleh nggak anak saya tuh dibikin supaya, nah seperti apa? Nah itu biasanya kan ada komunikasi dengan orang tua. Atau budaya sekolah, apa environment di sekolah ini yang ingin diperbaiki gitu, yang perlu dikembangkan. Nah itu yang akhirnya memberikan gitu ya, teman-teman ini akan menentukan menentukan dimensi apa gitu ya. Nah, sekarang boleh nih saya kasih kesempatan teman-teman silahkan memilih satu elemen. Oke, ini saya pampangkan di sini ya, sebentar. Saya taruh di sini. Nah, ini ada 41 sub-elemen yang teman-teman bisa pakai gitu. Oke, sekarang silahkan pilih salah satu gitu kan. Pilih salah satu, terus kemudian tulis di kolom chat. Teman-teman memilih sub-elemen atau elemen yang mana. Langsung pilih yang ada buletannya aja ya. Jadi kayak misal, saya pilih misal dimensi gotong royong, kepedulian, jadi saya ambilnya tanggap terhadap lingkungan sosial misal. Atau apa? Yuk silahkan, saya tunggu nih teman-teman pilih satu. Silahkan pilih dan tuliskan di kolom chat. Saya ingin tahu pilihan teman-teman apa. Yuk. Kan kalau sama saya nggak diem. Nggak boleh cuma dengerin doang. Oke, ada Ibu Berkah. Ibu Hardini kreatifnya mau yang apa? Menghasilkan gagasan orisinal, menghasilkan karya tindakan orisinal, atau yang mana? Bu Sisilia juga mandirinya mau yang mana? Oke, ini Bu Siska udah oke nih. Akhlak kepada manusianya yang apa, Bu Siska? Mau yang mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan atau berempati kepada orang lain? Bu Wahyu, oke, kita pakai punya Bu Wahyu deh. Mandiri, mengembangkan refleksi diri. Oke, siap. Berempati kepada orang lain. Oke, berarti nanti saya dengan Bu Siska sama Bu Wahyu ya. Bu Wahyu sekarang di fase apa Bu Wahyu? Saya di fase B. Fase B. Oke. Berarti teman-teman nanti kalau sudah menentukan, saya mau ambil elemen ini gitu ya. Oke, Bu Wahyu tadi itu mandiri mengembangkan refleksi diri. Nah, langsung teman-teman setelah itu teman-teman itu ke dokumen ini yang berisi dimensi elemen dan sub-elemen. Saya akan langsung cari ya. Kita akan langsung ke bagian mandiri karena Bu Wahyu tadi mandiri sebentar. Nah, mandiri sebentar ini belum. Ini masih gotong royong. Nah, ini mandiri. Mandiri tadi Bu Wahyu mengembangkan refleksi diri. Nah, ini kalau kita lihat karena Bu Wahyu itu di fase B yang ini, ya berarti tujuan
capaian proyeknya yang harus Bu Wahyu nanti lihat di anak-anak, di murid-murid itu adalah melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya serta situasi yang mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan dirinya. Nah, jadi ini tuh tujuannya gitu, yang harus dinilai sama Bu Wahyu karena di fase B gitu ya. Jadi ini yang harus dinilai oleh Bu Wahyu. Nah, terus kemudian Bu Wahyu lihat sekarang murid-muridnya itu lihat di capaian yang fase sebelumnya. Apakah mereka sudah mampu melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan? Oh, ternyata belum. Mereka itu baru misal menceritakan pengalaman belajarnya di rumah atau di sekolah. Nah, berarti kalau seperti ini, itu Bu Wahyu, murid-muridnya itu saat ini sudah di fase B, tetapi kemampuan mengembangkan refleksi dirinya itu baru menceritakan. Nah, jadi selama proyek itu tugas Bu Wahyu adalah membuat murid-murid itu mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi diri serta situasi yang mendukung dan menghambat. Nah, ini kan. Jadi bukan hanya sekedar identifikasi, oh saya mampu melakukan ini, tapi mereka mampu mengidentifikasi juga situasi yang mendukung dan menghambat pembelajarannya selama proyek berlangsung. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi Bu Wahyu juga nanti ngelihatnya gitu ya. Jadi ini yang menjadi tujuan dari proyeknya. Nah, setelah itu, oke, berarti saya punya 2 nih gitu. Bu Wahyu punya mengidentifikasi kekuatan. Oke, saya coba satu lagi, misal tadi Bu Siska kalau nggak salah ya. Bu Siska berempati kepada orang lain. Bu Siska di fase berapa Bu Siska? Fase C, Bu. Fase C, siap. Nah, berarti kalau di fase C, tujuan proyeknya Bu Siska itu bukan pameran gitu ya, tetapi tujuannya adalah untuk menilai gitu ya, menilai elemen, nah ini berempati kepada orang lain. Di fase C itu berarti Bu Siska melihat apakah muridnya sudah bisa memandang sesuatu dari perspektif orang lain, serta mengidentifikasi kebaikan dan kelebihan orang di sekitarnya. Nah, terus Bu Siska lihat sekarang anaknya itu ada di mana? Apakah dia sudah terbiasa memberikan apresiasi di lingkungan sekolah? Wah, ternyata belum. Apakah sudah bisa mengidentifikasi emosi, minat, kebutuhan orang-orang terdekat? Oh, belum. Baru mengenali emosi dan membiasakan merespon secara positif misal. Ini baru yang di sebelah kiri gitu ya. Di sini kan mengidentifikasi mengenali emosi, minat dan kebutuhan orang-orang terdekat dan membiasakan merespon secara positif. Jadi ini baru dibiasakan. Kalau dia sudah bisa merespon secara positif, berarti dia sudah di sini. Jadi kalau dia baru di sini, jadi intinya ternyata siswa Bu Siska misal ya, itu harusnya sudah di fase C gitu ya, tapi ternyata masih posisi sekarang itu masih di fase A, yang ini harus ditingkatkan ke dalam proyeknya gitu ya, caranya melihat ini tuh begitu teman-teman. Oke, sekarang sudah nih menentukan elemen dan dimensi yang mau dikembangkan. Oke, nah mulailah setelah itu kalau sudah gitu ya, kita kembali lagi melihat kepada kita melihat kepada bagaimana sih anak itu menunjuk. Jadi yang sering terjadi adalah saya suka ditanya, loh tapi kan proyek itu membuat sesuatu. Iya, saya bilang gitu, proyek itu memang membuat sesuatu. Nah, barulah sekarang kita coba gitu ya memilih tema. Nah,
Jadi sekarang teman-teman gitu ya, boleh nih memilih dulu tema, oke, tema yang mau dikembangkan. Silahkan tulis di kolom chat gitu kan ya. Bingung Kak untuk menentukan tema? Tema kan ada 6. 7, sorry. Tema ada 7. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi, bangun jiwa raga, kewirausahaan, rekayasa dan teknologi untuk NKRI. Kalau bingung menentukan tema, paling mudah adalah kita melihat kepada apa sih yang sedang berkembang di daerah kita. Nah, gitu ya. Oke. Sebentar, ini saya lihat. Oke. Gaya hidup berkelanjutan. Tolong di-share dimensi elemen subelemen P5 yang sedang dipresentasikan. Oh, maksudnya filenya ya Bapak Ibu. Oke, nanti filenya saya titipin Pak Catur ya. Nanti biar Pak Catur yang kasih. Oke. Ya. Oke, gaya hidup berkelanjutan. Bu Rini Sur, kewirausahaan. Oke. Nah, Bu Indah pilih bangun jiwa raga. Oke. Misal teman-teman sudah memilih ininya ya, sudah memilih sudah memilih dari temanya. Tadi sudah memilih elemen, dimensi, sekarang memilih temanya. Oke, Bu Wahyu mau pilih tema apa Bu Wahyu? Kearifan lokal, Ibu. Oke, kearifan lokal ya. Oke, terus sekarang kalau sudah memilih temanya, maka teman-teman harus cek dari tema itu kata kunci apa yang mau dikembangkan. Nah, kata kunci itu diambil dari buku panduan. Saya udah bikin poin-poinnya. Yuk kita coba bareng-bareng ya. Nah, ini kita akan coba. Nah, seperti ini. Saya akan besarkan dulu, coba di Zoom bisa nggak ini ya? Zoom. Ups. Di Zoom. Susah di Zoom-nya ya. Oke. Nah, oke. Saya ke tadi Bu Wahyu. Bu Wahyu tadi pengen kearifan lokal. Lokal. Nggih, Benar ya Bu leres. ya? Oke. Ya, betul. Nah, di kearifan lokal itu ada 5 kata kunci Bu Wahyu. 1, membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry. 2, eksplorasi budaya dan kearifan lokal. 3, bagaimana dan mengapa masyarakat berkembang. 4, konsep dan nilai-nilai di balik kesenian dan tradisi. 5, merefleksikan nilai-nilai kesenian dan tradisi tadi. Dari 5 itu, Ibu mau pilih yang mana? Nomor 2, Ibu. Oke, Itu yang nomor melestarikan 2 budaya dan kearifan lokal masyarakat. lokal masyarakat. Oke. Eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat. Nah, berarti Bu Wahyu sekarang, oke, ingat ya, Ibu tadi eksplorasi budaya dan kearifan lokal. Elemennya tadi apa, Bu? Mandiri. Mandiri, di mana murid merefleksikan, iya kan? Ya, betul, merefleksi diri sendiri. Ya, terus Kekurangan dan termasuk kelebihan. kekurangan. Ya. Iya. Nah, Kelebihan. sekarang Ibu bikin indikator yang menggabungkan 2 itu. Kira-kira apa indikator proyeknya? Indikatornya berarti siswa dapat begitu Bu ya? Iya, Atau apa pakai siswa dulu? ya enggak, terserah. Apa sih yang harus dilakukan? Yang dilakukan siswa, nah gitu. Yang dilakukan siswa dengan tadi yang refleksi, mengembangkan refleksi diri tadi dengan eksplorasi budaya. Ya, berarti saya ingin indikatornya adalah siswa dengan cara mandiri dapat menemukan potensi dirinya terkait dengan kebudayaan dan apa itu nggih? Kearifan lokal di lingkungan. Sebentar Bu, saya kembali lagi ya ke sini. Nah ini sih teman-teman yang kadang itu miss-nya itu di sini bahwa tadi Ibu itu kan pengennya mengembangkan refleksi diri, benar?
Betul, betul. Nah, mengembangkan refleksi, Ibu jangan langsung hanya bilang, oh saya ingin anak secara mandiri melakukan eksplorasi. Enggak, karena yang Ibu khususkan itu adalah refleksi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya. Gitu. Nah, berarti situasi yang mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan diri. Ini dikaitkan dengan eksplorasi tadi. Nah, Ya, jadi kira-kira apa nih Bu? Satu kalimatnya. Nah, gitu. betul. Iya, iya, iya. Kalau Eh, misalnya eh, siswa mm-mm, dengan potensi kelebihan dirinya mm-mm. dapat menarikan, misalnya begitu Bu, Dapat menarikan, apa? menampilkan tarian, kan karena budaya Mm-mm. gitu bisa enggak? Iya, Menampilkan tarian, mm-mm, mm-mm, Leger misalnya di tempat kami kan. Kebetulan di mm-mm, dekat sekolah kami ada mm-mm. namanya Armi Manunggal, itu Oke, apa ya, budaya itulah Bu, Lengger itu, kesenian Lengger ya, dan Jatilan gitu. oke. Nah, Eh, berarti Oke, kalau saya boleh sedikit sama Bu Ayu, kan itu kan ya, ada sebuah kesenian. ya Nah, betul. apakah semua anak harus menari? Tidak Ibu, tidak, Nah, tidak. Ya, jadi kalau bahasanya itu lebih mending anak mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya ya. saat mengeksplorasi budaya apa. Sehingga Oh, akhirnya kalaupun dia mau menari, dia mau ngapain lagi? Biasanya kalau mengeksplorasi itu selain menari dia bisa ngapain, Bu? bisa bercerita, Bisa bercerita, bisa menyampaikan ngapain lagi? pendapat, atau bermain peran mungkin. Iya, Tapi betul. ya benar menari ya. Iya. Menyanyikan mungkin ya. Nah, ya, gitu Bu maksudnya. Ya, ya, oke, oke, siap. Jadi karena tadi Ibu kan bilangnya menarikan. Kalau menarikan tuh akhirnya sudah sempit. Siswa akhirnya tidak bisa bereksplorasi. Ya, Tapi betul, kalau betul. Ibu langsung istilahnya, tapi ini kata kuncinya tadi bahwa bukan hanya dengan mandiri, tapi siswa mampu merefleksikan, mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, dan prestasi diri saat mengeksplorasi. Nah, itu jelas. Ya, Akhirnya nanti pada saat proyeknya itu Ibu akan meminta dan menilai bagaimana dia dia bisanya dia merasa nggak kalau dia bisa. Dia merasa kelemahannya ada di mana. Dan dia merasa prestasinya pada saat mengerjakan ini apa. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dikembangkan oleh Ibu selama perjalanan. Gitu. jalan. Oh, sip, sip, sip. Ya, Iya, jadi makin itu yang paham ini. dinilai. Jadi bukan tariannya, karena Betul, betul. akhirnya terjebaknya teman-teman itu adalah menilai yang dinilai tariannya, yang dinilai gambarnya, misal gitu. Bukan, yang dinilai adalah ini, gitu, refleksinya, gitu ya, gitu sih. Oke, coba lagi saya. Nah, ini juga untuk membantu teman-teman, gitu ya. Saya mulai bisa mengambil poinnya, Bu Nurjana. Oke, siap. Coba lagi deh, saya ke siapa ya? Bentar. Saya coba cek. Atau ada yang pengen, pengen ini. Oke, Bu Indah. Oh, jebulnya gimana, Bu? Oke, Jebulnya iya. jebulnya begitu ya, gitu. Oke. Sebentar. Saya tadi lihat Bu Indah, ini Bu Indah ini sebentar. Dia ngambil elemennya apa tuh? Oh, Bu Indah ngambil tema bangun jiwa raga. Tapi elemennya apa, Bu? Yang mau diambil? Ini Bu Indah. Semai bukan sih? Oh, empati. Oke. Oke, Bu Indah. Tadi temanya Bu Indah bangun jiwa raga. Oke, kita kembali ke tema lagi ya, teman-teman ya. Kita kembali ke tema. Nah, di tema itu, jadi harus selalu perhatikan kata kuncinya. Yang mau dikembangkan itu apa, gitu ya. Oke. Kalau bangun jiwa raga, Bu Indah, itu sekarang silahkan pilih satu
apakah membangun kesadaran dan terampil memelihara kesehatan fisik dan mental, atau 2, melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah terkait well-being, bullying, dan mencari jalan keluarnya, atau menelaah masalah terkait isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Oke, Bu Indah pilih yang mana? Yang kesehatan fisik dan mental. Oke, berarti membangun kesadaran ya. Oke, membangun kesadaran, memelihara kesehatan fisik dan mental. Nah, Ibu Indah tadi empati, Bu Indah fasenya B ya, nih enggak salah. Bu Indah fasenya apa sih? Oh ya, B. Oke. Masih ingat kan aku? Oke, sebentar. Kita sekarang share di tab ke empati ya, ke empati fase B. Oke, ke empati fase B. Sebentar. Kita cari empati fase B itu di atas. Nih, berempati kepada orang lain ini ya. Oke. Nah, ini kan. Ya, betul. Berempati kepada orang lain fase B. Nah, berempati kepada orang lain fase B itu targetnya adalah terbiasa memberikan apresiasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, sekarang Bu Indah tulis bagaimana menggabungkan dua tadi. Kesadaran, mengembangkan kesadaran fisik dan mental, lalu terbiasa memberikan apresiasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, berarti kira-kira apa nih indikator yang mau Ibu minta dari anak-anak? Ayo Bu Indah, silakan. Atau teman-teman yang mau membantu Bu Indah boleh. Bagaimana tadi Bu Indah pengen supaya kata kunci yang dipakai adalah membuat jurnal kegiatan. Jurnal kegiatan yang seperti apa? Harus jurnal kegiatan itu kan ininya Bu, apa itu namanya hasil belajarnya. Tapi yang dilakukan anak itu apa? Gitu. Jadi ini kita mengembangkan indikator dari proyeknya. Ayo Bu Indah. Yang teman-teman boleh loh membantu Bu Indah untuk menuliskan gitu ya. Apa nih indikatornya? Tadi mengembangkan kesehatan fisik dan mental. Terus kemudian ini terbiasa memberikan apresiasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Karena tulisannya ini terbiasa. Berarti harus ada kegiatan itu. Gitu. Gimana Bu Indah? Harus dua hal itu terangkum dalam satu kalimat. Ini adalah indikatornya. Buat jadi satu kalimat aktif gitu Bu. Jadi kayak misal apa? Karena ini kan mengembangkan kesadaran fisik dan mental. Dan memberikan apresiasi. Nah, itu berarti gimana? Ayo, teman-teman boleh loh kasih masukan. Ayo. Nih ya, pasti kalau gini lama-lama Pak Catur kapok nih undang aku. Soalnya kalau undang aku pasti aku yang ngasih kuis gitu ya, bukan teman-teman yang nanya. Ayo, apa nih? Kalau kegiatan menulis yang ada hubungannya dengan kesehatan itu Ibu kalau misal ngasih itu ke murid dia nggak jelas. Bu Indah, aku tuh disuruh apa sebenarnya? Nulisnya itu yang gimana? Nah, gitu. Pembiasaan, saya kepengen kasih belajar tentang kalimat saran, membuat catatan kegiatan. Oke, nah berarti kira-kira gimana Bu? Kalimat indikator kan kata kerja operatif ya. Nah, berarti gimana? Menulis, nah misal gitu. Iya benar, Bu Indah ini sudah benar, cuman tinggal membuatnya menjadi satu kalimat gitu. Ayo, ada yang mau coba?
Pak Arief pembiasaan, oke. Berarti apa nih? Apa? Nah, oke, sip. Menulis jurnal kegiatan diriku sendiri yang menunjukkan aktivitas sehat fisik dan mental. Dan yang belum yang gimana Bu? Yang memberikan apresiasi. Nah, itu gimana? Nah, oke, bisa membiasakan diri untuk memberikan apresiasi atau tadi kalau kata Bu Indah kan menulis jurnal ya. Berarti Bu Indah pengennya menulis jurnal kegiatan diri sendiri yang karena ini kita minta untuk memberikan apresiatif, jadi melalui kegiatan apresiasi. Oke, kegiatan apresiasi itu yang kayak apa Bu Isma? Ingat loh ya, Ibu ini ngomongnya sama anak fase B loh, gitu. Jadi kita tuh kalau membuat kalimat TP tujuan pembelajaran itu harus betul-betul yang membuat mereka itu bisa ngelihat kegiatan apresiasi itu yang kayak apa sih gitu. Atau sebenarnya kalau kita lihat dari kalimatnya Bu Indah tadi, saya kembali ya, menulis jurnal kegiatan diri sendiri yang menunjukkan aktivitas sehat fisik dan mental sekaligus mengapresiasi teman sehingga membuat teman menjadi lebih sehat dan lebih sehat fisik dan mentalnya. Jadi bukan hanya kesehat fisik mentalnya diri sendiri tapi juga orang lain. Nah, kalau anak kita kasih kalimat seperti itu, nah, bisa dengan kalimat komentar dari teman sebaya. Tapi ini yang dia juga diminta untuk memberikan apresiasi, Bu Indah gitu. Jadi ya, oke, bisa Bu Rahmi. Murid terbiasa melakukan menjaga kesehatan dan sebenarnya ini kalimatnya Bu Indah tadi udah benar karena sudah ada hasil belajarnya sama apa yang harus dilakukan anak-anak dengan hasil belajarnya itu gitu. Jadi sebenarnya kata-kata Bu Indah tadi udah benar, cuman kurang tinggal lebih menekankan kepada tujuan belajarnya ya sama kata kunci dari elemen dari temanya tadi gitu. Itu ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau siswa memiliki budaya memuji teman yang selalu berpakaian rapi, kata Bu Sisilia. Ini oke, tapi akhirnya menyempit. Oh, berarti saya cuma harus memuji teman yang berpakaian rapi. Padahal untuk kesehatan fisik dan mental itu luas dan mereka boleh memilih. Idenya boleh dari mereka sendiri apa yang akan mereka fokuskan gitu ya. Jadi sebenarnya tadi udah oke nih Bu Indah, cuman tinggal lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, ya oke Bu Indah gitu ya. Nah, ini saya juga pengen bantu nih teman-teman ya. Jadi kenapa pentingnya kita untuk memahami bahwa oke, sebentar. Kalau teman-teman kebingungan gitu ya, teman-teman kebingungan terkait dengan bagaimana mengembangkan kata kerja operasional, saya sering menyarankan teman-teman untuk bisa mengambil dari Bloom taksonomi ini. Nah, di Bloom taksonomi ini sebenarnya ini semua adalah bentuk pemahaman. Bukan berarti kalau kita melakukan yang mengingat dan memahami itu berarti kita hanya melakukan yang low thinking saja, tidak. Tapi ini adalah bentuk pemahaman yang di dalam project itu bisa kita buat dan eksplorasi sehingga akhirnya murid-murid juga lebih paham gitu ya. Kalau misal mereka kita pakai saya ingin mereka memperkirakan misal atau kalau tadi menulis jurnal gitu ya, jurnal kegiatan itu udah jelas tuh hasil belajarnya apa. Nah, di setiap Bloom ini teman-teman juga bisa nanti memilih kayak misal kalau walaupun mengingat ya, mengingat itu pun juga
hasil belajar yang kita inginkan itu juga bisa cukup kompleks. Contohnya mereka bisa membuat sebuah deskripsi, kumpulan fakta, label gitu ya, daftar atau list gitu ya, atau mereproduksi sebuah bacaan. Nah, itu bisa kita pakai ini gitu ya. Nah, terus kemudian memahami, kalau memahami itu berarti apa? Oh, kita minta murid-murid memberikan contoh-contoh gitu ya. Kalau kita mau minta mereka memberikan contoh-contoh, bukan berarti bahwa ini memang di tahap memahami, tapi bukan berarti ini adalah low level, enggak gitu. Ini ada bentuk pemahaman saja gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya sekolahnya inklusi kayak sekolah kami, itu saya biasanya pakai semua ini untuk memberikan diferensiasi di dalam proyek. Jadi kadang saya sudah siapkan dan begitu sudah diferensiasi dalam proyek, langsung anak-anak itu akan langsung melihat, oh saya mau bikin ini, aku mau bikin yang ini, itu udah langsung gitu, nggak pakai saya harus saya harus meminta atau menjelaskan lebih lanjut, tapi udah diterjemahkan seperti. Nah, ini yang dari kemarin kata kunci yang istilahnya buat teman-teman itu kok kesulitan dan kemudian akhirnya pelajarannya jadi malah kayak pelajaran prakarya gitu ya. Saya nggak kayak kemarin sempat ada, wah tapi kita udah terlanjur nih mau bikin ekoprint misal gitu ya. Kemarin ada yang sempat menyampaikan seperti itu. Saya bilang nggak apa-apa, kita pakai ekoprint, belajar membuat ekoprint itu sebagai pemantik awal gitu ya. Jadi misal kita ajarkan dulu nih, oke proses ekoprint itu seperti ini. Setelah mereka tahu proses ekoprintnya, baru kita pantik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, jadi mana nih yang mau dikembangkan dari ekoprint ini gitu. Contoh, oh ada anak yang, oh saya mau ngecek apakah bunga ini itu lebih bagus dipakai daripada bunga yang ini untuk ekoprint, misal. Itu bisa. Terus kemudian ada yang bilang, oh aku pengen tahu kenapa harus pakai kainnya yang itu, bukan pakai kain yang ini, bisa apa enggak? Itu boleh gitu. Dan anak itu akhirnya akan kita bisa gali apa sih pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin mereka mau gali dari situ dan kemudian kita bisa buat mereka untuk mencoba sendiri dan mengembangkan sendiri. Nah, gitu. Jadi bukan pelajaran prakarya. Kalau prakarya mengembangkan ekoprint, jadi kayak waktu itu ya kita semua anak membuat ekoprint gitu kan. Ya, terus akhirnya esensinya nggak dapat. Atau malah misal ada anak yang, oh saya pengen tahu kalau ekoprint ini dijual di Shopee misal gitu, dijual di Tokped, itu kira-kira harganya bisa berapa ya, dan saya perlu apa aja ya. Nah, jadi dari sisi bisnisnya misal, it's okay. Dari sisi kimiawinya, it's okay. Dari sisi distribusinya bisa juga gitu. Dari sisi ketersediaan bahan di lingkungannya itu bisa juga gitu. Jadi, nah ini tugas kita itu adalah bagaimana membuat mereka bisa melihat sisi-sisi itu, terus kemudian memantik pertanyaan sesuai dengan berbagai macam perspektif itu tadi dan disesuaikan dengan elemen dan temanya yang mau kita kembangkan. Itu ya. Jadi jangan terjebak dengan prakarya. Makanya P5 itu JP-nya panjang, nggak bisa cuman sekali prakarya selesai, tapi harus ada proses menggali. Terus kemarin sempat ada yang nanya, kalau digali, kalau anaknya belum bisa menggali gimana? Belikan pilihan gitu. Kamu mau ini, atau ini? Oh, aku mau ini. Oke, kalau kamu mau ini, berarti kamu lakukan sekarang yang kamu pilih lakukan apa? Mau ini, atau ini. Nah, jadi kayak semacam kita sudah memberikan membuat dia tetap mengambil keputusan gitu. Dengan walaupun belum punya ide di awalnya. Nah, setelah dia udah mulai terbiasa, akhirnya biasanya anak-anak akan
lanjut gitu ya untuk mengembangkan proyeknya. Itu sih teman-teman. Nah, setelah proses mengembangkan ini selesai gitu ya, teman-teman sudah tahu, mereka udah paham mau mengembangkan apa, tinggal kita memfasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya. Dan ingat, nah saya kembalikan lagi nih gitu. Kembalikan lagi ke gimana nanti menilainya gitu ya. Nah, berarti kembali lagi ke sini gitu, bahwa nanti pertanyaan yang misal Bu Indah tadi ya, pertanyaan yang asesmen formatifnya atau observasinya seperti apa? Ya Bu Indah punya istilahnya indikator yang tadi kan, bahwa dia di dalam jurnalnya itu memberikan apresiasi ke temannya, misal gitu. Nah, itu dilihat ada atau tidak. Terus kemudian dia bisa nanya, Bu Indah juga bisa nanya pertanyaan-pertanyaan ke siswanya gitu. Nah, bagaimana kamu bisa memberikan, kamu kemarin memberi apresiasinya seperti apa ke temanmu. Nah, gitu. Nanti dari situ Bu Indah akan tahu, oh anaknya ini sudah bisa atau belum bisa. Nah, kalau belum berarti dia nanti turun dia berarti masih yang seperti di fase A ini gitu. Tapi kalau ternyata dia sudah bisa memandang dari perspektif orang lain gitu ya. Iya, temanku itu kemarin bilang kalau aku ngelihat temanku ini tuh seperti ini dan aku ngerasa, nah dia kalau sudah bisa melihat perspektif orang lain berarti dia sudah sangat berkembang. Nah, jadi kembali lagi ke sini, ini adalah rubriknya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya udah nggak perlu bikin rubrik lagi, tinggal mengembangkan tinggal membuat ini gitu. Jadi ini jadi kalau tadi ya Bu Indah karena fase B berarti yang ini menjadi capaian berkembang sesuai harapannya. Yang fase C ini jadi yang sangat berkembang, dan yang fase-fase sebelumnya itu adalah belum berkembang dan mulai berkembang. Nah, gitu. Oke, saya stop sampai sini dulu. Kayaknya sudah mulai jam 9 kurang. Kita sampai jam berapa tadi katanya? Sampai jam 9, Ibu. Nah, sampai jam 9 sip. Fleksibel Bu Andri. Oke, siap, fleksibel. Ya. Oke, dari teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak? Dari prosesnya itu aja dulu, jangan ke yang lain-lain dulu. Jadi asesmennya apa? Ya asesmennya teman-teman ngelihat membuat dari capaiannya dimensi itu, teman-teman buat bagaimana teman-teman mengobservasi indikatornya tadi, buat dengan jelas gitu ya. Kalau dibuat dengan jelas, udah pasti kalau anak itu mencapai, sudah pasti di proyeknya dia sudah bisa mencapai. Nah, terus kemudian tadi seperti disampaikan, yang ditampilkan apa gitu? Yang ditampilkan itu adalah proses, Bapak Ibu. Pameran karya itu adalah prosesnya. Jadi yang disampaikan oleh murid-murid bukan hanya sekedar produknya, tetapi bagaimana ia menjelaskan, jadi selama aku mengerjakan proyek ini, jadi nanti ya Bu Indah, muridnya Bu Indah itu bisa ngomong kayak gini. 293,33. Oh ya, ini 29,33 ini apa sih? Saya bocor. Enggak, lagi deg-degan anak, maaf. Jadi tadi belum dimatikan. Lanjut Bu Andri. Iya, ya gitu. Jadi aku sampai lupa. Jadi keingetnya 29,33. Ya, jadi tadi jadi muridnya Bu Indah nanti akan bilang kalau ya selama proyek ini aku menulis jurnal. Jurnalnya itu di situ aku menulis bagaimana aku melakukan kegiatan untuk bisa sesuai untuk kesehatan fisikku, aku olahraga, kesehatan mentalku, aku ngapain aja gitu ya. Tapi aku juga mengapresiasi, mungkin bahasanya anak kelas fase B itu bukan mengapresiasi, Bu Indah harus Bu Indah harus bikin gitu ya,
membuat dia itu mengapresiasi itu kalimatnya apa gitu. Apakah dan aku mengomentari ke temanku yang melakukan hal yang sama dan menyemangati mereka gitu ya. Mengapresiasi kan gitu ya. Jadi sehingga akhirnya mereka juga bisa lebih bagus lagi. Nah, itu yang dilakukan, yang disampaikan oleh muridnya Bu Indah gitu. Eh, nah, kalau di sini kan Bu Indah asesmennya apakah kamu apakah kamu sudah bisa menanggapi aktivitas teman yang menanggapi secara positif, misal gitu ya, mengapresiasi itu, apakah kamu bisa menanggapi atau kalau anak sekarang tuh kan taunya komen ya, apakah kamu bisa komen gitu ya kepada temanmu yang sudah menunjukkan kesehatan fisik atau mental, misal gitu. Nah, nanti buktinya apa? Apa yang sudah kamu lakukan selama proyek? Nah, itu yang disampaikan oleh muridnya Bu Indah gitu ya. Kalau tadi Bu Wahyu gitu ya, terkait dengan tadi itu kan berefleksi terkait dengan potensi diri gitu kan, kekuatan, kelemahan dan prestasi diri. Nah, berarti nanti pertanyaan-pertanyaan asesmennya Bu Wahyu adalah eh, apa eh, apa yang menurutmu apa kekuatanmu selama atau apa yang kamu bagusnya ini kan kelas Bu Wahyu tadi fasenya C ya? C apa B tadi? Oh B, kelas ya. Kelas 4 ya, oke. B. Berarti kan kalau kita tanya apa kekuatanmu itu mungkin dia nggak kepaham gitu ya. Tapi Bu Wahyu kasih satu satu term atau satu kata yang mereka paham. Jadi kayak apa sih bagusnya kamu waktu kamu mengeksplorasi atau membuat titik-titik tentang budaya ini gitu. Menurut kamu jeleknya kamu di mana gitu. Jadi bukan produknya tetapi ke dirinya gitu kan. Apa sih bagusnya kamu, apa sih jeleknya kamu, dan menurut kamu dengan lakukan ini kamu merasa punya prestasi apa tidak gitu. Menurut kamu gimana? Nah, itu yang disampaikan oleh siswanya Bu Wahyu dengan dia menjelaskan prosesnya. Iya, waktu dia nanti cerita, kemarin itu waktu aku mengerjakan ini aku tuh pede banget waktu begini gitu. Oh, pede ya, mungkin jawabannya adalah pede. Aku tuh pede banget terkait dengan ini. Nah, tapi pas aku ngerjakan ini ternyata aku banyak salahnya gitu dan aku merasa aku nggak bisa di sini, nah misalnya gitu. Terus kemudian nanti dia akan bilang tapi aku merasa aku berprestasi atau aku merasa aku bisa gitu karena akhirnya aku berhasil. Nah, kalau prestasi itu pasti kata-katanya berhasil gitu ya. Dan aku ngerasa aku berhasil waktu ini. Nah, gitu. Itu jadi yang Bu Wahyu mungkin akan minta anaknya untuk bercerita saat pameran karya. Jadi bukan hanya sekedar menjelaskan produknya gitu, tapi bagaimana karakter-karakter ini terbentuk selama proyeknya. Gitu sih. Oke, ada yang mau ditanyain? Saya kembalikan ke Bu Wahyu dulu deh sebelum kita berdiskusi lebih lanjut. Siap. Terima kasih Bu Andri, pencerahannya Sama-sama. sangat super sekali. Tadi saya komen, oh jebulnya, nah itu ternyata begitu kalau membuat RPP-nya itu loh Bu, Iya, betul Bu. modul ajarnya. Nah, Mm-mm. demikian penjelasan dari Bu Andri. Alhamdulillah, insya Allah sih semakin tercerahkan ya Bapak Ibu hebat. Mm-mm. Mm-mm. Kalau offline Ibu, kita juga dibersamai oleh Bapak Muhtarom. Ini dari Dinas Kabupaten Bu, di Kora. Ini yang selalu menemani dan mendukung kami sehingga ini selalu bersemangat setiap Selasa malam ini. Selamat Alhamdulillah. malam Pak Muhtarom. Selamat malam Bapak. Udah pribun. Sehat Bapak. Ibu nganu videonya. Ya, ini alhamdulillah. Baik Ibu, kita buka untuk pertanyaan ya. Nggih. Monggo kita akan membuka untuk 2 termin. 1 termin pertama yaitu untuk 3 orang penanya. Monggo barangkali mau ada Bapak Ibu yang akan mengangkat tangan, melambaikan tangan atau resen. Monggo silahkan. Ini sudah ada 1 dari Bapak Berkah J. Betul Bu. Bapak atau Ibu ya?
Bapak, Bu, Oke, monggo Bapak, kami persilahkan. terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Nggih, eh, salam kenal Bu, saya Berkah dari SD Aisyah Metro, disingkat AIRO, Lampung. Sangat luar biasa tadi penjelasannya Bu, dan selama ini memang terutama saya di sekolahan kami itu memang terjebak dalam prakarya. Sebetulnya saya juga sering baca di IG kawan yang komunitas guru ini, tapi ngajak kawan di sekolah itu lumayan susah untuk Jadi kemarin itu Bu sudah langsung dipotong, langsung ditentukan oleh guru-guru. Oh nanti endingnya ini buat ini gitu. Yang kalau kemarin itu memang yang awal itu ini tahun kedua Bu kami melaksanakan SP. Yang pertama itu langsung jujuk ke Ekoprint. Yang sampah itu Bu. Iya. Nah itu, saya juga berpikir ini sebetulnya nggak kayak gini loh. Ini seharusnya itu oke lah kita permasalahannya sampah, tapi nanti kita memberikan kebebasan kepada anak, sampah ini mau ditangani untuk jadi apa? Apakah mau dijadikan mainan atau mau didaur ulang jadi mainan, didaur ulang jadi yang dimasukkan dalam botol itu, terus atau dimanfaatkan ulang gitu. Nah, itu kemarin terjadi kayak gitu, Bu. Terus kemudian yang kedua, saya masih bingung dalam penilaiannya dari yang itu dari kan tujuan pembelajarannya di P5 itu kan diambil dari P3 profil pelajarannya. Tapi kami kadang tuh nggak mudeng dengan yang diminta di P3-nya itu. Ini maksudnya gimana menilainya gitu dengan kegiatan yang tadi Ibu jelaskan tentang membuat dari tadi menentukan dimensi, kemudian nilai apa, subelemen, terus dari subelemennya itu endingnya apa, maksudnya KPA-nya elemen itu tadi apa, kemudian dikawinkan dengan kategori tadi itu. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bu, biar saya agak lebih dong lagi gitu. Oke, siap. Oke. Pak Berkah, boleh nggak? Tadi saya coba cek nih. Pak Berkah tadi mau ngambil elemen dimensinya apa, Pak? Tadi saya mau ngambil kerjasama. Oke. Bapak di fase berapa, Pak? SD-nya fase B. Oke. Terus sekarang kita lihat ya. Oke, saya coba share screen lagi. Terus tema yang mau Bapak kerjakan apa? Gaya hidup berkelanjutan, Bu. Oke, gaya hidup berkelanjutan. Saya coba ke dimensinya dulu ya, Pak. Nah, ya, oke. Bapak di fase B, betul? Ya. Nah, ini kerjasamanya adalah menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Ini ya, yang Bapak nilai adalah ini. Nah, terus kemudian kita ke tema. Oke, saya ke temanya dulu. Gaya hidup berkelanjutan. Oke, sebentar, saya buka dulu. Oke. Nah, gaya hidup berkelanjutan. Sekarang Bapak pilih? Mau terkait dampak aktivitas manusia, jangka pendek panjang dan kelangsungan kehidupan, atau kesadaran bersikap dan perilaku ramah lingkungan, atau mitigasi potensi krisis berkelanjutan. Bapak mau fokus yang mana? Kesadaran bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Oke, berarti kesadaran bersikap dan berperilaku ramah lingkungan dikaitkan dengan elemen yang tadi, gitu ya. Nah, yang ini. Nah, berarti kalau kita gabungkan, berarti nanti murid itu kita minta menampilkan tindakan
yang menunjukkan kesadaran lingkungan sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Gitu, Pak. Jadi itu yang dinilai. Nah, sehingga pada saat nanti Bapak melihat siswa itu yang dilihat ini menampilkan tindakan yang menunjukkan kesadaran lingkungan sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Berarti di sini kalau kerjasama itu berarti murid-murid itu akan melakukan pekerjaannya dengan berkelompok. Berarti Bapak membuat mereka bekerja dalam kelompok, dan di dalam bekerja kelompok itu Bapak melihat, oh si anak ini sudah bisa mengembangkan atau sudah bisa melakukan sesuai, misalnya dia disuruh bawa A, dia akan betul bawa A. Tapi ternyata disuruh bawa A, bisa jadi dia nggak bawa atau malah bawanya B, gitu kan. Nah, Ya. itu nanti ya, itu berarti dia menunjukkan belum mampu menunjukkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Nah, kalau seperti itu gimana? Berarti nanti kita akan proses untuk, nah kamu di sini diminta untuk kamu itu bisa mendengarkan kelompokmu itu butuhnya apa, kamu itu melakukan sesuai sama yang diminta kelompokmu. Ayo nak berusaha lebih baik lagi ya. Nah gitu. Jadi akhirnya penilaiannya itu Bapak melihat, oh dia sudah mampu atau belum. Kalau belum mampu terus dicoba selama proyek itu. Dan kemudian nanti di akhir proyek Bapak bisa asesmennya itu bertanya saja Pak, memberikan pertanyaan kepada si anak. Nah, kamu kemarin selama proyek, kapan kamu menunjukkan yang kamu lakukan itu sesuai dengan yang diharapkan teman-teman, misal apakah kemarin kamu selalu membawa yang diminta teman-teman, misal. Oh iya Pak, aku kemarin tuh bawa ini dan aku bawa kok. Nah, misal gitu. Atau apakah kamu, nah jadi Bapak bisa punya pertanyaan-pertanyaan yang mendukung dari kalimat indikator itu yang ditanyakan kepada siswa di akhir sesi di akhir proyek. Dan di situ nanti pas pameran mereka bisa menyampaikan, iya selama kami mengerjakan proyek ini saya itu melakukan perannya adalah ini dan saya mampu melakukan ini. Nah, gitu Pak. Jadi dia presentasinya itu presentasinya itu seperti itu bahasanya gitu. Kira-kira gimana Pak? Saya bikin bingung atau malah mumet? Kak, ini yang tadi Bu, yang apa namanya? Iya. Di sini kan menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan kelompok. Nah, di Iya. sini kan ada harapan dan tujuan. Nah, ini tujuannya yang maksud di sini gimana Bu? Apakah kita Iya. memberi pemantik atau Enggak, gini Pak, kan ini bekerja kelompok, iya kan? Bapak kan meminta mereka, nanti setiap kelompok kan punya istilahnya rencana masing-masing, benar ya Pak ya? ya? Nah, berarti kan mereka punya tujuan. Jadi Bapak tinggal, oh kelompok ini tuh pengennya gini. Nah, berarti Bapak lihat anaknya ini mampu ndak dia bekerja sesuai dengan harapan kelompoknya itu tadi. Ya kan sesimpel kalau anak-anak itu kan kalau mau membuat A, berarti kan mereka membagi tugas gitu kan. Begitu mereka membagi tugas, nanti mereka bisa nggak menyelesaikan atau membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk tugasnya itu, misal gitu. Oh, ternyata yang ini sudah bisa, yang ini belum. Nah, yang belum itu kita coaching. Nah, ini tuh yang kita nilai itu ini loh. Kalau kelompokmu tuh pengen ini, kamu harus bisa melakukan ini gitu. Gitu Pak maksudnya. Jadi tujuannya itu ya kelompok ini kan sudah punya tujuan mau bikin apa. Nah, jadi pertanyaan pemantik Bapak itu hanya kita mau bikin apa nak? Ya, rencanamu kalian mau bikin apa hari ini? Oh mau bikin ini. Oke, terus gimana perencanaan selanjutnya bagaimana? Oh kita rencana mau ini, mau ini, mau ini. Nah gitu Pak maksudnya. Ya Bu, Iya. menarik. Nah ini tadi yang mau bikin apa? Nah mau Iya. bikin apanya ini apakah menyediakan beberapa hal atau anak-anak itu diajak eksplorasi di lingkungan di sekitar, karena gini Bu, saya di sekolahan itu ada halaman yang kosong, yang bongkor lah Bu, banyak
banyak yang Mm-mm. tumbuh. Ya Mm-mm. diajak gitu, terus pertanyaan sederhananya kan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan? Pasti kan, oh ini kotor Pak, Mm-mm. sebagainya. No. Terus Mm-mm. apa yang Mm-mm. lakukan? No. Mungkin kan ada yang, oh dianu Pak, apa dibabat, disem Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kalau Mm-mm. situ yang tidak kita apa ya, yang kita inginkan tidak tercapai, terus kemudian kita memberikan beberapa alternatif itu. Gimana kalau kita tanamin sayuran dan sebagainya, itu gimana Bu? Oke, Kalau ke eh, situ. oke, kita bisa memberikan ide, Pak, tapi keputusan itu harus di siswa, Ya, gitu. betul Ya, betul. ya, keputusan harus di siswa. Dan tujuan kelompok di sini adalah tujuan yang mereka putuskan. Jadi kalau seumpama ternyata tujuannya itu ternyata kurang, kita nggak boleh komentar, Pak. Ya sudah, itu biar mereka lakukan dulu. Kita hanya bisa mencoba untuk membuat pemantik. Menurut kamu ini apakah sudah sesuai? Menurut kamu bagaimana ini akan bisa membuat apa yang tadi ya, misal kita kan pengennya supaya ini lebih ke sini. Nah, menurut kamu gimana? Kalau dia nggak apa kan yang saya paham dalam proyek ini, saya nggak tahu di tempat Bapak apakah di blok jadwalnya ataukah setiap minggu itu ada. Kalau misal setiap minggu itu ada, misal kelompoknya dia ini belum nemu nih di minggu ini, ya sudah, oke kalau gitu kita bahas lagi minggu depan ya. Nanti selama selama waktu ketemu lagi untuk jam proyek pastikan sudah punya pertanyaan. Jadi jangan dipaksakan kita terus akhirnya memberikan memberikan solusi atau memberikan ide gitu Pak. Kita memantik bisa, tapi ide itu harus datang dari mereka, gitu sih. Ya, oke oke. Iya, memang agak mungkin Bapak mikir aduh piye ya caranya. Tapi insya Allah nanti bisa kok Pak. Maksudnya saya paham keraguan Bapak karena kita itu sudah punya gambaran sebenarnya. Makanya tadi saya bilang proyek itu hati-hati karena kita tuh pengennya anak-anak menunjukkan yang terbaik, betul gitu. Tapi jangan sampai itu akhirnya membuat kita istilahnya meminta kesempurnaan dari mereka gitu. Ya walaupun kita bilang ya nggak apa-apa mereka berbuat sebisanya gitu. Tapi dari sisi guru itu kita pengen mereka tuh menunjukkan yang baik, yang hasilnya bisa dipamerkan. Apapun itu hasilnya Bapak Ibu itu bisa dipamerkan. Mau hasilnya itu gosong, ya gosongnya itu yang ditampilkan. Tapi dibuat cerita. Di situ ada refleksi anak-anak kita. Nah itulah sebenarnya yang kita ingin tampilkan. Gitu sih Pak Berkah. Moga-moga bisa dipahami ya. Ya Bu, terima kasih. Siap. Oke, Bu Terima Ida kasih. Susanti Iya. ini, oh iya, gimana Bu Nah, Wahyu? ini ya. Ya, makasih Pak Berkah atas pertanyaannya itu sudah semakin paham ya Pak. Ya, semoga mencerahkan ya, Ya juga Bu, semakin terima kasih. ya. Mm, Ya, mm, mm. untuk selanjutnya pada Ibu Isnaini Puji Lestari ini sepertinya dari jauh ini juga. Monggo, silahkan kami persilahkan. Ibu Isnaini. Iya, Bu. Nah, Oh, Pak Isnaini. mohon maaf ini pakai akun istri ini. Ya, ya, maaf, Ini, maaf. Silahkan ini, Bapak. Bu. Iya, mohon maaf ya, Bu ya. Ini Ya, lupa tadi ngerubah akun di HP-nya ya, itu. enggak Nah, apa-apa itu. Pak. Saya yang mohon Itu. maaf ini. Apa Bu? Ardiwianto Bu saya Bu. Saya sebenarnya dari Oh, SMA Negeri 2 Kinali, masih Kinali juga sih. Iya, Nah itu Kinali iya. itu mana, berkaitan Pak? Kinali Pasaman Barat, Sumatera Barat. Oh Wow, ya. jauh sekali Bapak. Naik Ya, apa ke tapi sini Pak? kalau asli dari Purbalingga saya Bu. Oh, Purbalingga. Ya, tetangga lah. Ngapak ya Pak? Oke, ngapak saya Bu. Iya, Oke. enggak Ya, enggak ini. mau Gitu. tanya Bu, jadi Silakan Pak, ini Iya, kebetulan monggo. kan saya ngajar di SMA, itu kan berarti fase E dan SMA. F ya. Nah, E Iya, dan F, ya, 10, 11, 12 saya ada semua gitu kan. Cuma iya, di sekolah iya, kita kan baru 10, 11 yang kurikulum merdeka. iya. Jadi Mm-mm, mau ditanyakan tuh simpel aja sih Bu. mm-mm, Pertimbangan untuk menentukan jadwal ya, itu mhm, sebenarnya apa gitu kan. Kemudian yang mm-mm, kedua, mm-mm, pertimbangan untuk menentukan tema mm-mm, itu sebenarnya apa?
Itu kan, Mm-mm. itu yang simpel aja. Tapi Mm-mm. yang paling mengena adalah pertanyaan saya yang nomor 3 itu kan. Ya, jadi kalau dengan karakter sekolah kami yang sekolah baru, Mm-mm. intake-nya itu lemah, ya kan? Mm-mm. Intake siswanya itu lemah, kemudian daya dukungnya juga kurang. Mm-mm. Kemudian istilahnya secara komitmen dari guru dan siswa untuk apa sih melaksanakan kurikulum merdeka dan khususnya untuk P5 itu masih ngambang semua. Nah, Mm-mm. terus ketika mau berusaha untuk dimantapkan itu butuh proses gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau untuk sekolahan kita dengan karakter seperti itu Mm-mm. bagusnya jadwalnya itu modelnya yang kayak apa dan nanti untuk dari tema ya kan, kemudian sampai Mm-mm. elemen-elemennya tuh yang bagus itu yang kayak apa gitu Bu. Kebetulan di kita multikultural juga sih, ada etnis Jawa, Minang sama sebagian Batak, Nias gitu kan. Mm-mm. Ya, itu aja sih Bu simpelnya. Oke, siap. Pak, boleh saya tanya juga, ini sekolah negeri berarti ya? Negeri SMA. Oke, SMA. Oke. Ah, saya pertama terkait penjadwalan, saya agak susah untuk menjawab itu karena kalau saya jawab itu kadang suka dibilangnya ya jelas sekolah saya sekolah swasta gitu ya. Itu tuh sering kali yang disampaikan. Tapi saya terus juga melihat ada beberapa sekolah negeri juga yang menerapkan ini. Penjadwalan itu seharusnya seperti apa? Ini dikembalikan lagi ke sekolah, Pak. Dikembalikan lagi ke sekolah dalam arti apakah gurunya itu mampu untuk membimbing siswa selama sekian hari berturut-turut atau dia cuma mampu seminggu sekali. Apalagi kalau tadi Bapak bilang mungkin daya dukung gurunya kurang, sumber utama daya dukung guru itu misal saya nggak tahu apakah di tempat Bapak itu masih banyak yang bukan guru yang standby di sekolah. Jadi misal guru yang bagus itu dia datangnya cuma berapa hari sekali dan dia cuma bisa di jam itu, misal begitu. Nah, itu kita juga pertimbangkan. Oh, berarti mungkin proyeknya nggak bisa langsung beberapa hari sekaligus karena dia tidak memungkinkan untuk itu. Jadi betul-betul melihat dari bagaimana gurunya dan juga bagaimana bagaimana sekolah mampu untuk memfasilitasi dan membuat murid-murid itu bergerak selama P5. Saya sekaligus menjawab pertanyaan Bu Ida Susanti ya. Kalau P5 itu tidak masuk dalam mapel, Bapak Ibu. P5 itu jadwalnya sendiri, di luar jam mapel. Jadi jam mapel itu memang akan berkurang, sisanya itu dilakukan khusus untuk P5. Nah, tergantung apakah P5 itu mau dilakukan secara periodik, seminggu sekali ada sekian JP P5, atau kalau di sekolah kami itu selalu menempatkan P5 itu di akhir semester. Jadi kayak semacam ini kayak ini ya, bulan November pertengahan November sampai Desember itu kita full P5 gitu. Nah, karena kita sudah full P5 berarti dia tidak masuk ke dalam pelajaran. Terus Bapak, ini masalah tadi ya input siswa. Di sekolah kami ini sekolah inklusi. Yang murid-murid kami itu ada murid yang punya disabilitas intelijensi juga. Jadi kalau istilahnya kami punya range gitu ya, range kecerdasan, itu kami punya yang di bawah 70, Bapak Ibu, sampai yang di atas 120. Itu kami punya dalam satu kelas. Nah, kalau istilahnya saya cuma bisa begini, teman-teman yang di sekolah negeri, di sekolah swasta yang lain, saya yakin teman-teman nganggap jeleknya di sana itu masih belum ada apa-apa kalau teman-teman datang ke sekolah saya gitu. Karena kami punya range-nya itu besar. Kami yang gifted pun ada di sekolah kami gitu ya. Nah, sehingga dan itu jumlah kami tidak banyak. Dalam satu kelas itu kami cuma beberapa, kami bukan sekolah dengan kelas besar. Nah, sehingga kalau mau dibilang istilahnya input siswa kami itu ya
nggak ada apa-apanya dibandingkan sekolah teman-teman. Nah, tapi saya percayanya adalah bahwa mereka ini bisa kita lakukan sesuatu selama gitu ya. Dan yang saya percaya adalah ayo kita belajar. Kalau tadi saya ke Bapak, saran saya adalah ajak dulu gurunya untuk memilih tema yang nyaman untuk mereka eksplorasi. Bagaimanapun guru tetap harus ada rasa kenyamanan dulu untuk mengeksplorasi tema. Di sini kalaupun sebenarnya kalau istilahnya kita mau menarik kembali kurikulum merdeka ini tuh apa? Kurikulum merdeka itu ya K13 Bapak Ibu. K13 tapi yang yang difleksibelkan. Kalau saya selalu teman-teman yang selalu meminta ayo ini nggak enak kembali ke K13 gitu ya. Saya akan nanya kembali, betulkah karena pembelajaran berbasis project ini itu sudah ada di K13 tapi jarang dilakukan. Assessment berbasis portofolio, berbasis kinerja, berbasis produk, berbasis semuanya itu ada di K13 tapi jarang dilakukan. Nah, sehingga kalau kita ingin teman-teman tadi gitu ya merasa bahwa lebih enak yang dulu, berarti sebenarnya yang dulu pun itu teman-teman belum sampai benar-benar belum nyemplung gitu loh ke K13 ya gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau tadi dengan kondisi yang tadi disampaikan Bapak, berarti pertama saran saya adalah satu, silahkan diskusi dulu dengan guru-guru yang memang diamanahkan untuk membangun P5 ini. Input siswa itu tidak masalah. Dalam arti mau dia anak yang tunagrahita sekalipun, yang IQ-nya di bawah 70, itu masih bisa kita lakukan sesuatu. Tapi ya itu tadi, selama gurunya ini mampu melihat bagaimana anak-anak ini mampu mengembangkan pemahamannya. Kalau memang dia cuma bisa mengingat, ya minta dia untuk membuat listing aja sudah cukup. Membuat dia mengingat sesuatu itu sudah cukup dari P5-nya. Terus kemudian kalau misal kita kembangkan ini menjadi tugas kelompok gitu ya, seperti apa yang ingin dikembangkan, dan ajak teman-teman sesimpel ini Pak, menanyakan kembali visi sekolahnya ini mau apa, kita tuh sebenarnya mau gimana sih, isu yang lagi berkembang di masyarakat ini apa, anak-anak kita ini lagi butuh apa. Jadi itu yang sebenarnya diskusi yang lebih penting. P5 itu kalaupun kita salah di awal nggak masalah Pak. Ini tuh proses yang berkelanjutan. Kami pun di awal mengerjakan ini sama, kami terjebak di menentukan tema. Oh, kita mau bikin ini. Guru itu sudah punya penggambaran nanti itu akan bikin ini, semua akan seperti ini. Nah, tapi setelah akhirnya kita telaah lagi, kita coba untuk menggali lagi, karena untuk betul-betul menggali dari elemen, sub-elemen sampai ke akhirnya keperwujudan dari masing-masing setiap anak, itu effortnya luar biasa. Dan kalaupun belum sampai pada istilahnya belum nggak bisa langsung sempurna. Jadi itu melalui proses. Oke, semester ini masih belum bisa, semester depan berarti apa yang harus kita lakukan? Semester depannya lagi bagaimana? Fokusnya mau gimana dulu? Nah, itu bisa Pak, kita lakukan seperti itu. Jadi kembali lagi terkait penjadwalan itu saya serahkan kembali dari pihak sekolah atau dari pihak Bapak sendiri melihat kemampuan diri dan teman-teman itu sejauh mana mampu untuk betul-betul mendampingi anak. Karena jujur teman-teman, kalau kita nggak terbiasa itu mendampingi dari 1 hari full gitu ya, terkait dengan P5 ini, itu cukup melelahkan gitu, cukup melelahkan, dan apalagi ini sekian hari berturut-turut gitu. Kalau nggak terbiasa itu akhirnya loss memang gitu, akhirnya nggak bisa tidak bisa kita nggak bisa istilahnya kita nggak bisa melihat nggak tercapai tujuannya, maksud saya gitu. Tapi kalau kita akhirnya udah terbiasa
Iya. Pameran karya tidak perlu sempurna, betul Bu Nurjana. Santai saja. Kalaupun gagal produknya, wis tampilkan saja, mau gosong, mau pleot, mau kayak apa, itu ditampilkan. Terus nanti minta anaknya untuk menjelaskan, gitu ya. Jadi gitu Pak, moga-moga bisa dipahami ya Pak ya. Insya Allah bisa kok. Kalau kami yang di sekolah inklusi dengan berbagai anak ini aja kami sanggup, anak-anak Bapak Ibu yang normal-normal dan istilahnya kalaupun mungkin ada yang slow learner atau yang yang mungkin masih istilahnya kurang gitu ya, itu insya Allah bisa kok. Anak kami yang cacat fisik juga mereka pun mampu gitu untuk mengerjakan ini. Jadi nggak usah khawatir. Nggih. Nggih, Bu. Ya. Boleh apa ya, Bu? Dari paparan Ibu ya langsung bisa kita ada gambaran lah nanti bagaimana Ya. arah kita untuk menentukan jadwalnya. Ya sebenarnya jadwal udah terlambat juga karena yang semester ini kita udah pakai sistem blok gitu kan. Tapi bener Ya. kata Ibu, kalau orang yang komitmennya kurang, kita model Ya. gurunya itu kayak dosen gitu kan, datang di Mm-mm. sekolah waktu ada ngajar aja, itu kalau dibuat sistem blok itu pada akhirnya malah bubar gitu kan. Ya, Bubar. Jadi makanya, memang kalau menurut saya sebenarnya memang 1 minggu di hari Sabtu misal itu kan, itu kayaknya malah lebih efektif kalau di saya itu Iya, saya melihat. iya, Terus itu sih. konfirmasi aja yang kaitannya dengan Intek ya. Ini saya tertarik dengan dari Ibu artinya memunculkan motivasi dari kita. Kata-kata tadi bahwa di Ibu itu ranknya itu jauh banget ya dari yang memang IQ di bawah 70, di bawah 60 sampai di atas 120 ya kan. Akhirnya kita jadi ada motivasi, oh berarti harusnya kita bisa gitu kan. Tetapi di sini yang berarti digarisbawahi juga berarti nanti siswa ketika dia itu agihannya atau tugasnya itu proyeknya dalam bentuk kelompok, otomatis kan penilaiannya kelompok berarti dia sesuai dengan kesanggupan dari kelompok mereka. Tapi ketika dia nanti apanya individu itu kan, itu berarti menyesuaikan dari kemampuan mereka. Itu ya Bu ya. Ya, betul, Nah, itu setuju. Iya, bisa dapat ya Bu. Berarti iya, itu yang perlu ditegaskan ke kawan-kawan nanti lah. Makasih banyak iya. Bu infonya. Iya, sama-sama Pak. Bermanfaat Ya, sekali. tapi ya siap. Tapi ingat ya Pak, yang dinilai, nah ini tadi saya pertanyaan Bu Ida. Proses. Ya, yang dinilai proses ya Bu Ida, Nggih, hasil produk proses. tidak dinilai gitu. Iya. Jadi jangan menilai presentasinya, jangan Nggih. menilai bagus tidaknya produknya gitu. Nggih. Ya, Berarti prosesnya siap. ya Bu ya. Pada saat Ya, pameran pun itu walaupun ada hasil yang gagal, proses tetap harus diceritakan kenapa itu bisa gagal ya. Iya, Oke, Bu. betul. Iya, Makasih banyak, Bu. refleksinya itu yang diceritakan. Oke. Jadi Sip, paham nggih. semangat. Ya, siap. Semangat Nggih, ya, siap. Bapak. Nggih. Oke, siap. Semangat Pak. Oke. Iya. Siap, Bu. Ya, Oke, saya selanjutnya ini kembalikan di Bu kolom Ayu. di kolom chat ini ada yang bertanya. Bu Ayu sebentar. Bu Ya. Andri masih siap? Maksimal sampai 9:30. Oke, siap. Apanya? Jadi ini Maksimal hanya sampai satu lagi 9:30. anu Maksimal. pertanyaan ya Bu. Masih Ya, aman. ya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat ini Ibu. Ini yang tadi fase A, saya tuh fase A. Mana ya? Ya ini. Assalamualaikum Bu, ini dari Ibu Ermanovalina. Saya guru di fase A, saya ragu bagaimana saya melakukan P5 ini kepada siswa saya. Skema ini saya melakukan selama ini saya melakukan P5 ini dengan cara membuat makan dan lakukan jual beli di sekolah. Berarti ini mungkin marketing kali ya Bu. Apa yang saya lakukan apa sudah betul Ibu? Monggo Bu. Iya, sekali lagi Bu Erma, kita kembali lagi ya. Saya nggak akan nanya temanya apa, tapi sub-elemen yang mau Ibu kembangkan itu apa gitu. Kalau misal gitu ya, ini misal saya kembali ke sini gitu ya. Misal fase A, kebetulan karena di sekolah kami ini melakukan kurikulum merdeka ini dari PAUD, Bapak Ibu, dari kelompok bermain. Jadi sekolah kami ini dari kelompok bermain TK, SD dan SMP itu semuanya sekolah penggerak.
Nah, sehingga kalau Bapak Ibu tanya proyek kami itu dari kapan kita mulai, itu ya dari PAUD, dari cimik-cimik itu kita sudah mulai kembangkan ini gitu ya. Nah, ini saya cerita sedikit gitu. Pada saat saya melihat bagaimana mereka mempresentasikan proyeknya gitu ya. Itu ada satu anak saya ingat banget. Itu ya tadi saya cerita tentang kucing itu karena dia itu presentasi itu spesial tentang kucing dan judulnya adalah kucing-kucing di Indonesia gitu Bapak Ibu. Ini waktu saya tanya kenapa kenapa kok kucing? Iya, soalnya aku suka kucing. Kucingku tuh yang kayak ini. Nah, kata dia gitu. Oh, kucingmu yang kayak gini. Iya, tapi di Indonesia tuh banyak kucing. Ada kucing ini, ada kucing ini, ada kucing ini, kata dia gitu. Saya terus berarti kan temanya waktu itu pada saat temanya waktu itu adalah Kebhinneka Tunggal Ika gitu, kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Terus saya langsung wah, berarti dia langsung mengaitkan gitu loh bahwa idenya tuh ada gitu. Oh, saya mau bicara soal kucing di Indonesia gitu. Nah, jadi temannya yang lain itu bicara hal yang lain lagi gitu teman-teman. Nah, ini kenapa saya sebutkan anak ini TK gitu, TK sekarang dia TK waktu dia presentasi itu dia masih TKA, seingat saya. Iya, dia masih TKA, sekarang dia TKB. Nah, tahun lalu itu dia presentasi. Dan dia lancar sekali gitu. Nah, maksud saya bagaimana dia, berarti kan ini ada proses. Dia ngumpulkan itu di dalam pas dia presentasi itu dia mengumpulkan gambar-gambar kucingnya, terus ditempel-tempel gitu ya. Berarti ini kan ada proses gitu. Ada proses di mana dia menggali, dia sampai dia kepikiran kucing gitu kan. Nah, itu berarti apa sih elemen yang mau kita kembangkan di situ? Bukan hanya hasil karyanya ya, tapi elemennya. Nah, bisa jadi mungkin saya lupa waktu itu yang mau dikembangkan oleh gurunya apa. Tapi misal kalau seumpama Bu Erma gitu ya, Bu Erma mau fokusnya fase A gitu ya, itu di project itu pengen mengembangkan elemen mengajukan pertanyaan. Misal, berarti mau dia jualan kerupuk misal gitu ya, mau dia menggambar kerupuk atau mau dia ngapain dengan kerupuk misal gitu ya. Tapi yang Ibu nilai itu adalah di fase A ini mengajukan pertanyaan menjawab keinginan tahuannya untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai dirinya dan lingkungannya. Berarti sesimpel tadi misal terkait dengan kayak murid kami tadi. Kenapa dia kucing? Dia mengajukan pertanyaan terkait kucing, dia menjawab keinginan tahunya sendiri terkait kucingnya tadi, dan dia menjawab bahwa oh ya aku suka kucing, permasalahan terkait dirinya itu karena dia suka kucing dan terkait dia mengaitkan kucing itu dia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah gitu. Kalau kita sudah bisa lihat itu, oh berarti dia sudah mencapai, gitu Bu maksudnya. Jadi tetap dikaitkan dengan elemen dan sub-elemennya. Elemen dan capaiannya di fasenya. Saya tidak bisa jawab Ibu sudah benar atau belum karena saya belum tahu apa sih elemennya gitu. Jadi mau market day itu bisa dilaksanakan, tetapi harus betul-betul melihat apa sih yang mau kita harapkan, karakter apa yang mau dimunculkan dalam market day itu. Gitu sih Bu Erma, moga-moga bisa menjawab ya. Iya, itu terima kasih itu Bu Andri, sangat jelas sekali. Bu Irma sudah nganu ya Bu, jelas lah. Mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Andri. Monggo ini satu lagi Bu Sisil, raise hand ya Bu Sisil. Ini senior saya nih Bu. Oke. Oke, siap, saya stop sharing Monggo dulu. Ya, mic-nya silakan. Saya nggak dipersilakan. kelihatan. Iya. Terima kasih senior dalam usia maksudnya itu, Bu Ya, Andri. ya, suhu. Mohon maaf saya off cam ya, Bu Andri ya. Iya, Bu Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih paparannya Bu Andri, semakin memperjelas khususnya untuk saya dan mungkin yang lain juga sangat terbantukan. Saya ada satu pertanyaan. Nggih, Nah, kalau tidak salah, P5 itu prinsipnya adalah berpihak pada murid ya, Bu Andri ya. betul. Nah, yang ingin saya ketahui ketika kita mau menentukan dimensinya supaya Mm-mm, berpihak pada murid kan kita juga melibatkan suara mereka gitu ya. mm-mm, Nah, ketika mereka dalam satu kelas misalnya ada 30 anak, mm-mm, keinginannya mereka atau berdasarkan bakat minatnya kan berbeda-beda gitu. mm-mm. Terus apakah itu nantinya lalu semacam voting suara yang terbanyak itu yang akan kita pakai itu atau bagaimana itu? Oke, Karena mm-mm, karena pemilihan dalam satu semester kan satu mm-mm. dimensi ya. Kemudian nanti kalau dalam satu tahun 2 dimensi. Betul nggak itu Bu Andri? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum iya, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Sisil, gini, yang ditentukan oleh sekolah, guru, itu adalah dimensi elemen dan subelemennya. Satu proyek, karena Ibu sepertinya di sekolah negeri ya, seingat saya, di e-raportnya itu, satu proyek itu bisa masukkan 2 subelemen, seingat saya. Gitu. Satu proyek itu 2 subelemen. Nah, yang ditentukan murid itu temanya, gitu. Tema itu, nah Ibu harus nyampaikan kepada mereka. Kalau misal minta mereka menentukan tema, bisa kita jabarkan tema ini tuh tentang ini, tema ini tentang ini, tema ini tentang ini. Jadi bukan terkait dengan istilahnya kalau kita minat dan bakat mereka itu akan kita bisa membuat keluarannya, hasil belajarnya yang berbeda. Tetapi temanya tentunya harus kita melihat kondisi di sekitar kita. Jadi kalau seumpama, makanya tadi saya kenapa membuat tabel terkait dengan yang ini tadi, coba saya share sekali lagi ya. Yang terkait dengan tema-tema tadi itu adalah untuk membuat guru itu mudah untuk memantik diskusi dengan murid-murid. Jadi kayak misal, oke, temanya menurut kalian sekarang lagi in-nya tuh pengen apa sih gitu? Keberagaman kah? Bullying kah? Eh, atau apakah? Nah, itu coba di-floor-kan, misal gitu, Bu. Kalau terus bisa sampaikan, kalau Ibu sih kelihatannya pengennya ini, kalau kalian gimana? Ngelihatnya gimana? Apa sih yang lagi in di TikTok sekarang? Nah, misal gitu. Jadi ngelihat perkembangan, Bu, bukan melihat ke minat bakatnya. Nanti pada saat mereka mengembangkan keluaran dari hasil belajarnya, misal gitu ya. Misal nih, Ibu pengen, oke deh, kalau gitu kita coba kita menganalisis ya. Nah, hasil analisis itu bentuknya bisa macam-macam, Bu. Hasil analisis itu bisa tertulis, bisa video, bisa bahkan sampai ke membuat puisi karena hasil analisisnya tadi, misal gitu ya. Tapi itu sesuatu yang hasil analisanya sehingga keluarannya bisa sesuai dengan minat bakatnya. Tapi untuk menuju ke sana itu guru bisa menentukan dulu dimensinya karena itu sesuai dengan karena kan yang tahu terkait rapot pendidikan, terus kemudian kondisi siswa secara keseluruhan, terus kemudian tadi terkait dengan isu-isu di lingkungan, terus kemudian mungkin ada masukan dari orang tua, itu kan yang lebih punya datanya adalah guru, sehingga guru dan sekolah itu bisa menentukan dimensi elemen dan subelemennya dulu gitu. Pilih 2 untuk satu proyek. Nah, setelah itu baru temanya boleh kita ajak murid-murid untuk memilih. Tapi, nah ini ada gini juga teman-teman. Ini saya coba bukakan panduannya ya. Karena di dalam buku panduan itu jelas teman-teman mesti baca ya buku panduan proyek penguatan profil Pancasila itu. Di situ disampaikan kalau
teman-teman di sekolah teman-teman itu guru-gurunya belum banyak yang memahami terkait P5, itu boleh P5 temanya itu ditentukan oleh guru. Tapi nanti kalau sudah mulai terbiasa, baru pelan-pelan guru itu bisa memantik dari siswa terkait dengan pilihan temanya itu. Gitu sih, Bu. Ini saya udah agak kesulitan untuk share screen. Kayaknya udah capek ini komputernya. Tapi Iya, ada kok di panduannya, Bu Sisil. oke. Iya, Terima kasih ada gambaran. iya ada Berarti gambaran, Bu. paling tidak itu dikaitkan untuk menentukan dimensinya kan dikaitkan dengan dari rapot pendidikan terlebih dahulu mungkin ya. Iya, betul. Baru kita menentukan dimensinya, lanjut Mm-mm. ke elemen dan subelemennya gitu ya. Benar, Oke, benar. matur nuwun. Sami-sami. Yes. Jadi, gimana nih masih lanjut Ibu? Kayaknya udah selesai sampai Ya, 9.30. walah, padahal masih semangat ini Ibu. Ini masih banyak semangat juga nih di kolom chat Maunya juga banyak sampai pertanyaan. subuh ini, belum subuh. Ya, baik mungkin Oke. kita cukupkan ya Pak Catur, Bu Juju, Bu Andri, nggih. Iya. Ya, monggo Ibu langsung saja ke close statement aja Ibu. Monggo, Oke. kami persilakan Bu Andri. Ya, closing statement dari saya simple kok Bapak Ibu. P5 ini itu proses berkelanjutan. Jadi intinya bukan mengerjakan prakarya selesai, tapi bagaimana perkembangan karakter dari anak-anak yang kita kuatkan dalam proyek ini itu akan bisa kita refleksikan sehingga proyek ke depannya itu adalah menyambung dari proyek yang sebelumnya sudah dilaksanakan gitu. Kalaupun ada kurangnya dari proyek yang sebelumnya enggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah mencoba, anak-anak juga sudah belajar untuk mengeksplorasi, ini kesempatan mereka untuk mengeksplorasi ide gitu ya. Kita sebagai guru yang mungkin dulu pas belajar itu nggak kayak gini, yo kepengen gitu ya, rasanya tuh kepengen juga punya project kayak gini. Jadi kadang itu yang asik itu malah gurunya gitu. Jadi kita yang harus menahan diri, betul-betul ini adalah kesempatan, berilah ini kesempatan seluas-luasnya untuk murid itu mengembangkan ide dan mewujudkan idenya gitu. Apapun yang terjadi, biarlah ini sebuah proses dari mereka yang nanti mereka akan refleksikan dan kedepannya nanti mereka akan punya rencana-rencana selanjutnya gitu. Semangat Bapak Ibu dan tetap terus tersenyum gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Bu Wahyu. Terima kasih super sekali Bu Andri. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan juga. Namun insya Allah nanti sambil belajar terus dan juga dari pencerahan dari Ibu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menerapkannya dalam besok pembelajaran selanjutnya. Ini yang jelas Bu, pokoknya yang mengerjakan film itu adalah siswa, bukan guru, apalagi orang tua. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, sampailah di penghujung acara. Saya moderator Bu Wahyu Prihatina dari SD 1 Rojemo, mohon pamit juga undur diri. Mohon maaf Bu kalau dalam membawakan acara, moderatori ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Mohon maaf ya Bu Andri. Ya, saya kembalikan ke Bu Juju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu, luar biasa. Dan peserta malam hari ini, Masya Allah, Bu Andri, luar biasa. Banyak sekali yang mau bertanya, tapi nanti jalur pribadi aja ya Bu Andri. Soalnya kalau hari ini semua, malam ini semua, kayaknya sampai subuh nggak selesai. Dan antusias mereka, karena memang sudah ditunggu Bu Andri dari awal flyer keluar itu sudah banyak yang japri P5, keresahan P5 ini. Dan alhamdulillah hari ini, malam hari ini sudah banyak yang terjawab, kecuali yang belum dijawab oleh Bu Andri bisa jalur japri ya Bu Andri. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati,
Terima kasih malam hari ini di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa Malam di edisi yang ke-113 sampai ketemu lagi di edisi yang ke-114 Selasa depan. Bu Andri terima kasih, Bu Wahyu terima kasih. Nanti Pak Catur jatahnya ngantar sampai terminal ya Bu Andri. Iya, Ya. betul.